Pernah nggak sih kamu sengaja nyisihin waktu buat istirahat, tapi bukannya tenang malah jadi cemas nggak jelas? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas perasaan itu, rasa gelisah yang justru datang pas kita lagi berusaha buat istirahat. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Kamu lagi di kasur, niatnya mau santai, nonton series gitu, tapi pikiranmu tuh malah lari ke tumpukan tugas, email yang belum dibales, atau target yang belum kesampaian. Kalau kamu pernah ngerasain ini, tenang, kamu nggak sendirian kok. Ini perasaan yang umum banget, apalagi di generasi kita. Ternyata, nih, perasaan ini ada namanya productivity guilt. Gampangnya, ini tuh rasa bersalah karena kita ngerasa nggak produktif. Dan yang paling aneh, rasa bersalah ini justru nyerang di momen-momen pas tubuh kita tuh lagi butuh-butuhnya jeda buat ngisi ulang energi. Aneh kan? Dan seringnya, yang bikin parah tuh suara-suara di kepala kita sendiri kan? Bisikan-bisikan kayak, kerjaan aja belum kelar, kok udah enak-enakan istirahat? Atau rasa takut kalau kita santai dikit aja, orang lain bakal nyalip kita. Nah, pikiran-pikiran kayak ginilah yang ngubah istirahat jadi berasa kayak sebuah dosa. Terus pertanyaannya, dari mana sih datangnya perasaan ini? Kenapa rebahan yang harusnya jadi aktivitas paling damai sedunia malah bisa bikin cemas? Oke, yuk kita coba gali lebih dalam akar dari rasa bersalah ini. Jadi gini, ini tuh bukan murni salah kamu loh. Ada tekanan dari luar yang kuat banget. Kita hidup di tengah hustle culture yang seolah-olah bilang kalau kita nggak kerja non-stop, kita bakal gagal. Harga diri kita jadi sering diukur dari pencapaian, IPK kamu berapa banyak centang di to-do list. Ditambah lagi, tiap hari kita lihat postingan pencapaian orang lain di sosmed, yang akhirnya tanpa sadar bikin otak kita mikir kalau diam berarti ketinggalan. Dan ini tuh bukan cuma teori doang, ini beneran terjadi di sekitar kita. Contohnya, karyawan muda yang takut ambil cuti karena khawatir dianggap nggak niat kerja, padahal ujung-ujungnya bisa burnout. Atau mahasiswa yang gelisah pas istirahat karena takut ketinggalan materi, yang malah bikin mereka makin capek dan susah fokus. Atau kita-kita nih, Gen Z di kota besar, yang rasa harus gaspol terus karena tuntutan sosial, yang risikonya ya stres tinggi dan cemas. Coba deh, bayangin cerita ini. Seorang staf marketing punya hak cuti, tapi dia nggak berani ambil karena dihantui pikiran-pikiran negatif. Takut dinilai macam-macam, dia jadi nggak berani ngambil haknya sendiri, dan milih buat terus kerja, numpuk lelah, sampai mungkin performanya malah anjlok. Ini tuh contoh nyata banget gimana productivity guilt bisa nyabotase diri kita sendiri dari dalam. Nah, karena kita udah tahu akarnya, sekarang waktunya kita bongkar beberapa mitos sesat soal produktivitas yang selama ini ngejebak kita di lingkaran rasa bersalah. Siap? Mitos pertama, dan ini yang paling sering kita dengar, kalau aku berhenti bentar, aku bakal ketinggalan. Ini bohong besar, guys. Faktanya, justru kebalikannya. Memaksa diri kerja tanpa henti itu resep jitu menuju burnout. Dan waktu kita lelah, kita jadi lebih gampang bikin kesalahan. Jadi istirahat itu bukan musuh produktivitas, tapi justru bahan bakarnya. Mitos kedua yang sering banget kita lihat di sosmed. Orang sukses itu selalu sibuk non-stop. Kenyataannya, banyak banget loh figur sukses yang justru super disiplin sama waktu istirahat mereka. Mereka ngerti banget kalau mau performa di level puncak, mereka butuh istirahat berkualitas. Cuma ya, bagian ini kan jarang diekspos, soalnya istirahat itu nggak keren atau kurang menjual. Dan ini nih, mitos yang paling bahaya. Butuh istirahat itu tandanya lemah. Coba kita puter balik cara mikirnya. Waktu badanmu capek dan pikiranmu udah ngebul, istirahat itu bukan lagi pilihan atau kemewahan. Istirahat adalah obat yang wajib kamu ambil. Titik. Memaksa diri pas kamu udah di batas kemampuan itu justru bakal bikin keadaan makin parah. Jadi, poin utamanya, kita harus banget ngubah cara kita mandang istirahat. Ini bukan sesuatu yang harus kita dapetin setelah kerja keras banting tulang. Ini adalah hak dasar kita sebagai manusia. Dan disinilah bedanya, istirahat yang sehat itu bukan hadiah yang cuma boleh diambil setelah babak belur. Bukan juga istirahat sambil curi-curi cek email. Istirahat yang sehat itu adalah ruang yang sengaja kita ciptakan buat isi ulang energi, bentuk kita menghargai tubuh kita yang punya batas, dan yang paling penting, nilaimu sebagai manusia itu nggak ada hubungannya sama seberapa produktif kamu hari ini. Oke, ngomongin teori udah, bongkar mitos juga udah. Sekarang bagian paling penting, gimana caranya biar kita bisa mulai istirahat dengan lebih tenang? Yuk kita lihat langkah-langkah praktis yang bisa langsung kamu coba. Kita bisa mulai dari 5 langkah simpel ini. Anggap aja ini starter pack kamu buat istirahat tenang. Pertama, sadari pikiran negatif itu dan kasih label. Bilang aja, ini cuma suara hustle culture. Kedua, kasih tujuan buat istirahatmu. Ketiga, coba deh latihan micro break, istirahat kecil 5 menit aja. Keempat, buat batasan yang tegas kapan harus stop kerja. Dan kelima, yang paling powerful, latih ulang cara kamu ngomong ke diri sendiri.
Nah, ini contoh konkretnya. Waktu suara jahat di kepala muncul dan bilang, "Kamu malas?" Coba ganti langsung dengan suara baru yang lebih baik. Tubuhku berhak tenang, meskipun daftar kerjaanku belum selesai. Atau pas muncul pikiran, ini buang-buang waktu. Lawan dengan kalimat, istirahatku hari ini adalah investasi untuk performa jangka panjang. Tapi, penting juga buat kita sadar kapan masalah ini butuh bantuan lebih. Kalau rasa bersalah ini udah sering banget muncul, sampai ngeganggu tidur atau bahkan bikin badan sakit-sakitan kayak pusing atau sakit perut, dan ada perasaan hampa yang gak hilang-hilang, mungkin ini waktunya buat ngobrol sama profesional. Gak apa-apa kok minta bantuan, itu tandanya kamu kuat. Jadi, kalau ada satu hal yang pengen kamu ingat dari obrolan kita hari ini, ingat ini baik-baik. Istirahat bukan musuh dari mimpimu. Justru sebaliknya, istirahat adalah syarat mutlak biar mimpimu bisa bertahan lama. Sebelum kita udahan, aku mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungin. Coba deh berhenti sejenak, tarik nafas, dan tanyakan ke diri kamu sendiri. Istirahat seperti apa yang sebenarnya paling kamu butuhkan saat ini? Jawabanmu adalah langkah pertama menuju istirahat yang lebih sehat dan beneran tenang.